Kalian pernah dengar nggak sih kata ethical hacking? Ethical hacking? Apa sih ethical hacking? Memangnya hacking ada etikanya? Mungkin dari beberapa kalian pernah mendengarnya, tapi ada juga nih yang belum tahu apa itu ethical hacking. Maka dari itu, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu ethical hacking dan beserta dengan tujuan dan jenis-jenisnya. Mari simak video berikut ini. Kalian tahu gak sih tentang konsep dasar technical hacking atau hacking beretika? Nah, aku kasih tahu ya teman-teman. Ethical hacking atau hacking etika proses mengeksploitasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer dengan tujuan untuk menemukan kelemahan, keamanan, dan memberikan solusi untuk memperbaikinya. Ethical hacking atau hacking etika dilakukan dengan izin dari pemilik sistem atau jaringan yang akan diuji dan harus mengikuti prinsip-prinsip etika yang ketat. Nah, ada satu lagi yang lumayan jahat lah, hacking jahat atau black hat hacking, proses mengeksploitasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer dengan tujuan untuk merugikan orang lain, seperti mencuri informasi yang sensitif atau menyebarkan virus, pokoknya yang jahat-jahat deh. Black hat hacking atau hacking jahat tidak memiliki izin dari pemilik sistem atau jaringan yang diincar dan melakukan aktivitas yang ilegal. Jahat kan? Nah, ntar teman saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ethical hacking. Berikut saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ethical hacking terbagi menjadi 3. Yang pertama, penetration test atau pen testing. Yang kedua, vulnerability assessment. Yang ketiga, red teaming. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penetration test atau pen testing, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan suatu sistem atau jaringan dengan cara mencoba mengeksploitasi kerentanan yang mungkin ada dalam sistem tersebut. Adapun beberapa jenis penetration testing, yang pertama black box testing, kedua white box testing, ketiga gray box testing, keempat external testing, dan yang terakhir internal testing. Yang kedua, vulnerability assessment, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan dalam suatu sistem atau jaringan. Adapun beberapa jenis-jenis vulnerability assessment. Yang pertama, host assessment, yang kedua network assessment, yang ketiga application assessment, yang keempat database assessment. Yang terakhir yaitu red teaming, suatu teknik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertugas untuk menyerang suatu sistem atau jaringan dari sisi musuh. Sederhananya, simulasi red teaming dapat memberi gambaran bagi perusahaan mengenai cara pelaku serangan cyber memanfaatkan celah keamanan untuk mencuri data. Pada simulasi red teaming, perusahaan akan diserang dengan aktivitas pencurian data, juga memanipulasi sebagaimana yang dilakukan oleh hacker. Selanjutnya, untuk tujuan ethical hacking akan dijelaskan kepada teman saya. Berikut tujuan ethical hacking. Yang pertama, menemukan kelemahan sebelum hacker jahat. Salah satu peran utama ethical hacker adalah mengidentifikasi potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Dengan menemukan dan memperbaiki masalah ini sebelumnya, organisasi dapat mencegah serangan sebelum terjadi. Yang kedua, meningkatkan keamanan sistem. Ethical hacking membantu organisasi untuk memperkuat pertahanan mereka dengan memberikan wawasan yang mendalam tentang cara-cara peretas mungkin mencoba untuk menebus sistem mereka. Hal ini memungkinkan pengembangan solusi keamanan yang lebih efektif. Yang ketiga, mematuhi regulasi dan standar keamanan. Banyak industri seperti keuangan dan kesehatan diatur oleh standar keamanan yang ketat. Ethical hacking membantu organisasi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi dan standar ini, mengurangi resiko denda dan kerusakan reputasi.
Yang keempat, mengurangi resiko kerugian finansial. Serangan sumber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, baik melalui pencurian data maupun kerusakan pada sistem. Dengan melakukan ethical hacking, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan sebelum serangan terjadi, mengurangi resiko kerugian finansial. Metode dan teknik hacking akan dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya ada metode dan teknik ethical hacking. Yang pertama ada social engineering, yang kedua ada network scanning, yang ketiga ada exploitation. Yang pertama, social engineering, menguji kerentanan organisasi terhadap manipulasi psikologis seperti phishing, baiting, dan lainnya untuk mendapatkan akses ilegal ke informasi sensitif. Metode manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pihak-pihak jahat dengan tujuan memanfaatkan dan memanipulasi manusia untuk mendapatkan informasi rahasia, akses ke sistem, atau melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan individu atau organisasi. Yang kedua, network scanning. Network scanning atau dikenal dengan pemindaian jaringan merupakan prosedur untuk mengidentifikasi host, port, dan layanan dalam jaringan. Metode untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari alamat IP atau jaringan target yang akan dicari titik kelemahannya dan bug dari network scanning. Yang ketiga, exploitation. Jika kerentanan ditemukan, ethical hacker akan mencoba mengeksploitasinya untuk mendapatkan akses ke sistem. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat otomatis atau secara manual dengan memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi sistem operasi atau protokol jaringan. Selanjutnya ada etika dan legalitas ethical hacking yang akan dibahas oleh teman saya. Etika dan legalitas ethical hacking. 1. Izin yang sah. Seorang ethical hacker hanya boleh melakukan tes penetrasi atau simulasi serangan dengan izin yang sah dari pemilik sistem atau jaringan. Tanpa izin, kegiatan hacking tersebut bisa dianggap ilegal. 2. Batasan yang jelas. Setiap pekerjaan ethical hacking harus memiliki batasan yang jelas, termasuk tentang area mana yang boleh diuji dan metode apa yang boleh digunakan. Ini penting untuk menempatkan bahwa tindakan mereka tidak menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja pada sistem. 3. Kerahasiaan dan privasi. Ethical hacker harus menjaga kerahasiaan data yang mereka akses selama proses hacking. Mereka tidak boleh menyebarkan informasi sensitif atau memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. 4. Tanggung jawab profesional. Setiap pekerjaan ethical hacking harus memiliki batasan yang jelas, termasuk tentang area mana yang boleh diuji dan metode apa yang boleh digunakan. Ini penting untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja pada sistem. Yang terakhir, melaporkan temuan dengan jujur. Ethical hacker harus melaporkan temuan mereka dengan jujur dan transparan kepada pemilik sistem atau jaringan. Mereka harus memberikan laporan yang lengkap dan mendetail tentang kerentanan yang ditemukan dan memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaikinya. Dan selanjutnya, kasus nyata akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut saya akan menjelaskan tentang kasus nyata ethical hacking. Pada tahun 2022 muncul klaim bahwa data pribadi di platform eHealth atau Electronic Health Alert Card telah bocor. Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, meragukan klaim pemerintahan bahwa data tersebut tidak bocor. Kasus ini menyoroti pentingnya keamanan data dan kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur keamanan cyber di Indonesia. Berikut adalah grafik dari Badan Cyber
Badan Sandi Negara atau BSSN mempublikasi laporan tahunan bertajuk Monitoring Keamanan Cyber untuk tahun 2021. Adapun serangan cyber paling banyak terjadi pada bulan Desember 2021 dengan jumlah lebih dari 242 juta anomali. Sementara di bulan Februari, serangan cyber paling sedikit terjadi dengan jumlah hampir 45 juta anomali. Menurut perhitungan, bila di rata-rata tahun lalu ada lebih dari 136 juta serangan cyber yang terjadi setiap bulannya. Berikut adalah ringkasan dari materi yang sudah kita jelaskan. Jadi, ethical hacking adalah proses untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan keamanan dalam sistem atau jaringan dengan izin pemiliknya. Berbeda dengan black hat hacking yang merugikan, ethical hacking bertujuan melindungi dan memperkuat keamanan. Jenis-jenisnya meliputi penetration testing, vulnerability assessment, dan red teaming yang membantu organisasi mendeteksi celah sebelum dieksploitasi. Metode seperti social engineering, network scanning, dan exploitation digunakan untuk mengevaluasi keamanan. Namun, ethical hacking harus dilakukan secara etis dan legal dengan izin menjaga kerahasiaan dan melaporkan temuan secara transparan. Kasus kebocoran data hack menyoroti pentingnya keamanan siber dan perlunya meningkatkan infrastruktur untuk melindungi informasi sensitif. Nah, tadi adalah berikut konsep dasar tentang ethical hacking yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat memahaminya dan mudah dimengerti. Buah pepaya di bawah kursi. Buah salak dicampur bakmi. Izinkan saya menutup presentasi. Semoga kelak dapat dipahami. Dadah. Dadah.